Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang lagi ramai, KKN di Desa Penari versi Nur. Begini selengkapnya yang dilansir dari akun Twitter Simple Man. Nur segera merapikan tempat tidurnya, hidup merantau demi menyelesaikan pendidikannya di universitas yang sudah menjadi impiannya sejak kecil. Kini tinggal menunggu bulan demi bulan. Hanya tinggal menyelesaikan tugas terakhirnya. Salah satunya adalah tugas pengabdian pada masyarakat. Orang lebih mengenalnya dengan KKN atau kuliah kerja nyata. Malam ini, Ayu, teman sefakultasnya, baru saja membicarakan tentang rencananya bahwa ia sudah memiliki tempat yang cocok untuk pelaksanaan KKN mereka, dan Nur akan ikut dalam observasi pengenalan pada desa tersebut. Di sela Nur mempersiapkan keberangkatannya malam ini, ia teringat harus segera memberitahu temannya yang lain tentang observasi ini, karena ia tahu bahwa KKN program mereka harus diselesaikan bersama-sama. Janji sebagai sahabat yang harus lulus bersama-sama. Wit nang di mana? Nang rumah Nur. Ya opo, wis oleh nggon KKN nih. Di rumah Nur. Gimana? Sudah dapat tempat KKN-nya? Engkok bengi Wit, aku budal karo Ayu. Doakan ya. Nanti malam Wit, aku berangkat sama Ayu. Doakan ya. Nggih, semoga di ACC ya. Amin. Balas Ayu mematikan telepon. Balas Nur juga mematikan teleponnya. Detik demi detik berputar, tanpa terasa malam telah tiba. Nur melihat sebuah mobil kijang mendekat. Dari dalam keluar sahabatnya Ayu. Di belakangnya ada sosok lelaki. Mungkin itu adalah Mas Ilham, kakak Ayu, pikir Nur dalam hati. Ayo budal, kata Ayu menggadang Nur agar segera masuk ke dalam mobil. Mas Ilham membawakan barang Nur, kemudian mobil pun mulai berangkat. Aduh Kak Yu, jauh tidak Yu? Tanya Nur. Paling 4-6 jam, tergantung ngebut ora. Paling 4-6 jam, tergantung ngebut apa enggak. Sing jelas desone apik, tak jamin masih alami. Pokoknya cocok gawe proker sing kene susun wingi. Ayu terlihat begitu antusias, sementara Nur ia merasa tidak nyaman. Banyak hal yang membuat Nur bimbang, salah satunya tentang lokasi dan sebagainya. Sejujurnya, ini kali pertama Nur pergi ke arah wetan atau timur. Sebagai perempuan yang lahir di daerah Kulon atau Barat, ia sudah seringkali mendengar rumor tentang arah wetan, salah satunya kemistisannya. Mistis bukan hal yang baru bagi Nur. Bahkan ia sudah kenyang dengan berbagai pengalaman akan hal itu. Saat menempuh pendidikannya sebagai santriwati, mengabaikan perasaan tidak bisa dilakukan secara kebetulan semata. Dan malam ini, belum pernah Nur merasa tidak enak ini. Benar saja, perasaan tidak enak itu terus bertambah seiring mobil terus melaju. Salah satu pertanda buruk itu adalah ketika sebelum memasuki kota J. Kota J di mana tujuannya kota B. Nur melihat kakek-kakek yang meminta uang di persimpangan. Ia seakan melihat Nur, tatapannya prihatin. Bukan hanya itu saja, si kakek menggelengkan kepalanya, seolah memberikan tanda pada Nur yang ada di dalam mobil untuk mengurungkan niatnya. Namun, Nur tidak bisa mengambil spekulasi apapun. Ada temannya yang lain yang menunggu kabar baik dari observasi hari ini. Hujan tiba-tiba turun. Tanpa terasa 4 jam lebih perjalanan ini ditempuh. Mobil berhenti di sebuah tempat rest area yang sepi sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan. Nur melihat hutan gelap yang memanggil-manggil namanya. Hutan desa ini ada di dalam hutan, kata Mas Ilham. Nur tidak berkomentar. Ia hanya berdiri di samping mobil yang berhenti di tepi jalan hutan ini. Sebuah hutan yang sudah dikenal oleh semua orang Jawa Timur. Hutan disensor ya. Tidak beberapa lama, nyala lampu dan suara motor terdengar. Mas Ilham melambaikan tangannya.
iku wong desone, mlebune kudu numpak motor, gak iso numpak mobil soale. Itu orang desanya, masuknya harus naik motor, mobil tidak bisa masuk soalnya. Nur dan Ayu mengangguk, pertanda ia mengerti. Tanpa berpikir panjang, Nur sudah duduk di jok belakang dan mereka berangkat. Memasuki jalan setapak dengan tanah tidak rata membuat Nur harus memegang kuat jaket bapak yang memboncengnya. Tanah masih lembab, ditambah embun fajar sudah terlihat di sana sini. Malu-malu memenuhi pepohonan rimbun, Nur melihat sesosok wanita. Ia sedang menari di atas batu. Kelihatan matanya tajam dengan paras elok dan cantik. Si wanita tersenyum menyambut tamu yang sudah ia tunggu. Melihatnya dari balik jalan lain, Nur mendapati si wanita sudah hilang tanpa jejak. Ia tahu dirinya sudah disambut dengan entah apa itu. Memasuki desa, Mas Ilham berpeluk kangen dengan seorang pria yang mungkin seumuran dengan ayahnya di rumah. Pria itu ramah dan murah senyum. Menyambut tangannya, Nur mendengar si pria memperkenalkan diri. Kulo Prabu, saya Prabu. Sepuro nih Ham, aku rokene wes kenal suwe, tapi desa iki gak tahu loh gawe kegiatan KKN. Saya minta maaf Ham, aku tahu kita sudah kenal lama, tapi desa ini tidak pernah dipakai kegiatan KKN. Tolonglah Mas, kata Mas Ilham dibantu adikku. Suasana saat itu tegang. Gak iso Ham, kata Pak Prabu menekan Mas Ilham dengan ekspresi tak terduga. Ngeten lho Pak, ngapunten. Kulo nyuwun tolong, kulo bakal jaga sikap ten mriki, mboten neko-neko. Tolong Pak. Begini loh Pak, maaf saya minta tolong. Saya akan menjaga sikap di sini. Saya tidak akan aneh-aneh, tolong Pak, ucap Ayu. Matanya berinangan air mata. Ia tidak pernah melihat Ayu sengotot ini. Mimik wajah Pak Prabu yang sebelumnya mengeras kini melunak. Piro seng KKN Dek? Berapa yang KKN nanti Dek? Dengan bersemangat Ayu menjawab, 6 Pak. Hari itu terakhir dengan persetujuan Pak Prabu dan tentu saja masyarakat sekitar. Sebelum meninggalkan tempat itu, Ayu dan Nur berkeliling memeriksa desa sebentar. Di sana, ia sudah tahu program kerja apa saja yang akan menjadi wacana mereka. Salah satunya kamar mandi dengan air sumur. Ia tahu masyarakat mendapatkan akses air hanya dari sungai, jadi terfikirkan mungkin sumur lebih efisien. Di tengah mereka merundingkan berbagai program kelak. Nur terdiam melihat sebuah batu yang ditutup oleh kain merah. Di bawahnya ada sesajian lengkap dengan bau kemenyan. Di atasnya berdiri sosok hitam dengan mata picing menyala merah. Meski dari siang bolong, Nur bisa melihat kulitnya yang ditutup oleh bulu serta tanduk kerbau. Mata mereka saling melihat satu sama lain sebelum Nur mengatakan pada Ayu bahwa mereka harus pulang. Begini kata Ayu, lah apa toh Nur, kok gopoh men? Kenapa sih Nur, kok kamu buru-buru pergi? Kasihan Mas Ilham, wes ngenteni, ucap Nur. Yo wes Ayu menimpali. Mereka pun segera naik motor. Sebelum keluar dari desa itu, sosok yang Nur lihat apalagi bila bukan genderuwo. Nur, jangan Bima, yo ambek Widya, engkau ambek kenalanku, Kating. Nur ajak si Bima sama Widya, sama kenalanku Mas Kating, ucap Ayu di dalam mobil. Bima, lapo ngejak cah kui? Ben rame kan wis kenal suwe. Kok gawakmu sing ngejak toh? Kan awakmu biyen sak pondokan, wis luwih suwe kenal. Yo wis yo. Nur pun mengalah. Tak telepone Widya ben cepet digaweno proposale mumpung pihak kampus guru ngerilis daftar KKN-e. Gawat kalau pihak kampus wis ngerilis yo, mumpung wis oleh nggon KKN dhewe. Pelan, mobil itu pun meninggalkan jalanan hutan itu. Nur dan Ayu kembali ke kotanya, mempersiapkan semua sebelum mereka nanti kembali. Siang itu, Nur melihat Widya dan Ayu di hari pembekalan sebelum keberangkatan KKN mereka. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya dua orang yang akan bergabung dalam kelompok KKN mereka pun muncul. Namanya adalah Wahyu dan Anton. Mereka pun membicarakan semua proker dan menentukan jadwal keberangkatan. Semua anak sudah setuju, termasuk Widya yang hampir sepanjang hari terus menceritakan bahwa ibunya memiliki firasat yang buruk pada tempat KKN mereka. Nur hanya diam dan mendengar, karena di dalam dirinya ia merasakan hal yang sama.
Malam keberangkatan, Nur, Widya, Ayu, Bima, Wahyu, dan Anton sudah berkumpul. Perjalanan dilanjutkan dengan mobil elf yang sudah mereka sewa untuk mengantarkan mereka ke pemberhentian di mana nanti mereka akan dijemput oleh warga desa. Nur masih bisa melihat temannya, Widya, memasang wajah tidak nyaman. Hanya sebuah harap yang Nur panjatkan bahwa mereka berangkat dengan utuh dan semoga pulang dengan utuh juga. Tetapi tidak ada yang tahu doa seperti apa yang akan diijabah oleh Tuhan. Gerimis mulai turun. Sepanjang perjalanan, Nur hanya melihat kejalanan yang lengang. Tepat di pemberhentian lampu merah, seseorang menggebrak kaca mobil elfnya. Nur begitu terkejut sampai tersentak mundur. Dari dalam mobil, Nur melihat pengemis tua itu. Ia terus menggebrak-gebrak, membuat semua yang ada di dalam mobil kebingungan, termasuk si sopir yang berteriak agar lelaki tua itu berhenti sembari melemparkan recehan dari bibirnya. Nur melihat ia berucap, "Ojo budal nduk, ojo budal nduk, jangan berangkat nak." Suaranya terdengar familiar, seperti suara wanita tua. Sampailah mereka di tempat pemberhentian. Setelah menunggu, terlihat rentetan cahaya motor mendekat dari seberang jalan setapak. Nur mengatakannya, "Iku wong desa sing nyusul rek, itu orang dari desanya jemput kita." Tanpa membuang waktu, mereka pun melanjutkan perjalanan. Jalanan setapak dengan rumput karena gerimis, pohon besar dan gelap, dengan kabut di sana sini, terlihat di sepanjang perjalanan. Hanya terdengar suara motor berderu, tanpa ada suara binatang malam. Namun semua berubah ketika tiba-tiba dari jauh terdengar suara gamelan. Suaranya saup-saup jauh, namun semakin lama semakin terdengar jelas. Nur mengamati tempat itu. Aroma bunga melati tercium menyengat di hidungnya. Masih mencari dari mana suara itu terdengar. Tepat di antara rerumputan itu samping jalan setapak, terlihat seorang wanita menunduk. Ia menunduk, kemudian melihat Nur, diikuti dengan lenggak-lenggok lehernya, serta ayunan gerakan tangan dan lengannya yang bergerak seirama dengan suara gamelan. Nur melihat wanita itu menari. Menari di tengah malam, di tengah kegelapan hutan yang sunyi senyap. Gerakannya begitu anggun. Meski motor terus bergerak, Nur bisa melihat ia menari dengan sangat mempesona, seakan-akan ia bertunjuk untuk sebuah panggung yang tidak bisa Nur lihat. Siapa yang menari di malam buta seperti ini? Nur terdiam dalam kengerian yang ia rasakan sendirian. Ketika motor berhenti dan sampailah di desa, Nur tidak mengatakan apapun. Ia melihat Pak Prabu menyambut mereka saat Pak Prabu mempersilahkan mereka ke tempat peristirahatan mereka selama di desa ini. Widya tiba-tiba mengatakannya, "Pak, kok desanya pelosok nemen ya? Pak, kok desanya jauh sekali ya?" Jawab Pak Prabu, "Pelosok ya apa to mbak, wong tekan dalam gede mek 30 menit loh." "Pelosok dari mana sih mbak? Orang dari jalan raya hanya 30 menit. Nur hanya melihat saja. Ia tidak mau mengatakan apapun, termasuk wajah Ayu yang memerah entah karena malu atau apa. Mungkin Ayu merasa Widya sudah melakukan hal yang tidak sopan. Sebagai tamu, Widya memang seharusnya tidak mengatakan itu. Di tengah perdebatan antara Widya dan Ayu, tiba-tiba dari balik pohon jauh, sosok hitam dengan mata merah tengah mengintai mereka. Sialnya, hanya Nur yang melihat. Akhirnya perdebatan itu selesai. Nur meninggalkan sosok itu yang masih mengintip dari balik pohon. Ia masuk ke sebuah rumah milik salah satu warga yang tidak berkeberatan untuk mereka tinggali selama menjalankan tugas KKN mereka. Di sana rupanya perbedaan Widya dan Ayu berlanjut. "Koniku kok ngeyel sih? Wes dikandani gak sampai setengah jam iku mau. Kamu kok keras kepala? Sudah dikasih tahu tadi gak sampai setengah jam." Nur masih melihat. Alih-alih menengahi, Nur lebih kepikiran dengan hal lain. Salah satunya, genderuwo itu. Untuk apa ia mengintainya? Namun, setiba Widya mengatakan sesuatu yang membuat Nur tidak bisa mengabaikannya. "Awakmu mau krungu ta gak? Ono suara gamelan nang tengah alas mau." "Kamu tadi dengar atau tidak? Ada suara gamelan di tengah hutan tadi." Namun ucapan Widya ditanggapi Ayu dengan nada mengejek. "Alah, paling nyono acara nang desa tetangga, apa meneh? Alah,
Paling tadi kebetulan ada yang mengadakan acara di desa tetangga. Apalagi? Nur yang mendengar itu bereaksi pada Ayu. Yu, gak ono loh desa meneh nang kene. Jare wong biyen nek krungu suara gamelan iku pertanda elek. Kata orang dulu, bila mendengar suara gamelan itu artinya sebuah pertanda buruk. Malam itu berakhir. Meski perdebatan masih terus berlanjut di batin mereka masing-masing. Pertanda apa yang sudah menunggu? Begini kata Ayu. Yu, aku kepengen ngomong. Wong loro ae, iso kan? Yu, aku ingin ngomong. Sebentar, bisa kan? Ngomong apa, Nur? Tanya Ayu. Nur dan Ayu pergi ke pawon atau dapur. Wajah Nur masih tegang. Ia masih ingat matanya tidak mungkin salah. Ia melihat makhluk itu. Yu, aku takon, awakmu gak ngerasa aneh ta? Kok desa iki? Awakmu jek iling, kok iso-isone Pak Prabu sampai ngelarang keras? Kene kakek nang kene. Opo awakmu gak curiga blas ta? Yu, aku mau tanya, kamu gak ngerasa aneh kah di desa ini? Kamu ingat, kok bisa-bisanya Pak Prabu sampai melarang keras kita KKN di sini? Apa kamu gak curiga? Opo sih maksudmu ngomong ngono? Bekne Pak Prabu duwe alasan, lha opo ngelarang awak dhewe KKN yang kene? Mungkin Pak Prabu punya alasan kenapa melarang-larang kita KKN di sini. Nek awakmu ngomong ini, soalnya perkara Widya mau ora masuk akal, Nur. Awakmu melu observasi nang kene kan ambek aku. Opo ono sing aneh? Gak kan? Wes talah. Mek pira minggu tok ae lho. Kalau kamu ngomong begini karena perkara Widya tadi, gak masuk akal, Nur. Kamu sendiri ikut aku observasi di sini kan? Apa ada yang aneh? Enggak kan? Sudahlah. Cuma beberapa minggu aja loh. Ayu pergi, meninggalkan Nur. Sementara Nur tidak mungkin menceritakan apa yang ia lihat. Ayu bahkan tidak percaya dengan hal yang gaib. Nur pun mengalah lagi. Nur, Widya memanggil. Nur pun menatap wajahnya yang sayu. Tampak ia baru saja menangis. Tidak aneh memang, siapa yang tidak akan menangis bila merasakan hal yang bahkan tidak masuk di akal seperti itu. Iso gak aku jaluk tulung? Bisa, aku minta tolong, ucap Widya. Tolong aja ceritanya ya, soal aku krungu gamelan mau. Gak enak ambek warga kampung. Kene kan kamu, kene kan tamu nang kene. Tolong jangan ceritakan ya soal tadi. Soalnya aku dengar gamelan. Aku gak enak kalau sampai kedengaran warga desa. Kita kan tamu di sini. Nur hanya mengangguk. Namun, sebelum Widya beranjak dari tempatnya, Nur tiba-tiba mengatakannya. Wid, asline aku mau yo krungu suaraiku mau. Malah aku ndelok ana penarine nang pinggir tulangan mau. Wid, sebenarnya aku juga mendengar suara gamelan itu. Malah aku melihat ada yang menari di sana. Widya yang mendengar itu dari Ayu seakan tidak percaya. Mereka terdiam cukup lama, bingung harus bereaksi seperti apa. Wes, Nur, jaga awak dhewe-dhewe ya. Insya Allah gak bakal ono kejadian apa-apa nek kene hormat lan junjung unggah-ungguh selama nang kene. Sudah Nur, jaga diri baik-baik ya. Insya Allah gak bakal terjadi apa-apa kalau kita hormat dan menjunjung sopan santun selama tinggal di tempat ini. Ucapan Widya setidaknya membuat Nur sedikit lebih lega. Namun, Nur tidak menceritakan tentang sosok hitam yang mengintai mereka. Selama di perjalanan pulang, Widya mencoba mengajak bicara Nur. Namun, Nur tidak merespon ucapan Widya. Ia memikirkan apa yang baru saja ia lihat bukan hal kebetulan semata, seperti sebuah pesan. Pesan apa? Widya dalam bahaya atau dirinya yang sedang dalam bahaya. Malam setelah sholat Isya, Nur berpamitan sama Ayu dan Widya. Ia ingin menemui Pak Prabu untuk pengajuan proposal prokernya bersama Anton. Ayu sempat bertanya kepada Nur, apakah Anton menemani? Namun Nur mengatakan, ia bisa sendiri. Meski Ayu menawarkan diri, namun Nur menolaknya. Ada hal yang mau diluruskan, bukan pokernya, namun apa yang sebenarnya terjadi di sini. Pak Prabu tahu sesuatu, setidaknya itu asumsi Nur. Dan ia merasa harus bertemu beliau malam ini. Seakan-akan ada yang membisikinya bahwa ia harus pergi ke rumah Pak Prabu. Benar saja, Pak Prabu duduk di teras rumah, seakan-akan beliau sudah menunggunya. Namun ada sosok lain yang duduk bersamanya. Seorang lelaki renta. Ia duduk sembari mengisap bakau lintingan. Dan ketika Nur datang, si lelaki tua tersenyum seperti mengenalinya. Nur mendekat, memberi salam. Pak Prabu tersenyum ramah seperti biasanya.
lalu mempersilahkan Nur duduk. Namun, Nur lebih tertuju pada 3 gelas kopi yang tersaji. Begini kata Nur, "Niki tiangnya tang pundi toh pak, kopinya kelebihan setunggal. Ini yang punya kemana ya pak? Kopinya kelebihan 1. Iku kopi gawe awakmu Cahayu. Itu kopi untuk kamu, mbak yang cantik," ucap lelaki rentak itu. Ia masih tersenyum memandang Nur. "Ngapunten mbah, kula mboten ngopi. Mohon maaf kek, saya tidak minum kopi." "Wes talah, diombe sik, gak oleh nolak parengane tuan rumah nang kene yo, gak apik. Sudahlah, diminum dulu. Gak baik nolak pemberian tuan rumah di sini. Tidak bagus pokoknya." "Nggih pak," ucap Nur. Ketika Nur menyesal kopinya, aneh, kopi itu terasa seperti aroma melati. Rasanya manis dan ia tidak menemukan ampas. Padahal dari luar, kopi itu terlihat seperti kopi hitam yang sekali lihatnya bisa dirasakan rasanya akan sepahit apa. Si kakek bertanya, "Ya opo rasane nduk?" "Enak mbah." Si mbah mengangguk puas, kemudian bertanya kembali, "Saiki critakno, ono opo Cahayu mrene? Sekarang kamu boleh cerita. Kenapa kamu kesini, anak yang cantik?" "Kulo badhe tangan teng Pak Prabu mbah. Saya mau tanya sama Pak Prabu kek." "Takon perkara?" "Tanya soal." "Kulo digetokke memedi sing gede mbah. Kulo wedi mbah, anggo salah teng mriki. Ngapunten nek kulo enten salah nang jenengan warga mriki." "Saya diikuti oleh sosok besar kek. Saya takut. Apa saya sudah melakukan kesalahan sehingga saya dikejar? Apa ada yang saya perbuat dan membuat tidak nyaman warga sini? Saya minta maaf sebesar-besarnya." Saat itulah Pak Prabu bicara. "Nduk, gak salahmu kok. Sing ngetutke awakmu iku ngono, gak nyaman mbek sing mok gawa. Nak, ini bukan salahmu. Alasan kenapa kamu diikuti karena kamu bawa sesuatu dari luar." "Maksudnya ya ono apa pak? Kula mboten ngertos maksud jenengan." "Maksudnya bagaimana pak? Saya tidak mengerti maksud Anda." Si kakek kemudian melanjutkan, "Awakmu nduk, iku ngono, ono sing jaga ya. Sopo?" "Mbah nduk. Nah iku sing gak diterima nang kene. Ngerti nduk? Kamu itu nak ada yang menjaga. Siapa ya? Nenek-nenek. Nah itu yang tidak diterima di sini. Paham nak?" "Kulo njogo, ngapunten, kulo mboten paham." "Saya menjaga, mohon maaf, saya belum mengerti." "Wes ngene wae, mene bengi mampir rene maneh yo, tak dudono sesuatu. Udah begini saja, besok malam kamu kesini, saya tunjukkan sesuatu sama kamu." Meski tidak mengerti maksud ucapan Pak Prabu dan lelaki rentak itu, Nur akhirnya kembali ke penginapannya dengan membawa nama lelaki rentak itu yang menyebut dirinya dengan nama Mbah Buyut. Yang pertama Nur lihat saat ia menginjak penginapan adalah Widya. Ia seperti sudah menunggunya. Dan benar saja, Widya mengajukan pertanyaan aneh, seperti dari mana, kenapa tidak minta ditemenin. Namun Nur tidak ingin menceritakannya. Ia takut bila Widya dan yang lain terlibat. Nur langsung pergi ke kamar, beristirahat. Meski pikirannya masih menerawang jauh, ia tidak tahu harus melakukan apa selain menyimpannya sendiri. Berharap mendapatkan ketenangan dalam tidurnya, Nur malah mendapat mimpi tak terlupakan, seperti sebuah pesan untuknya. Di mimpi itu, Nur melihat sebuah tempat, banyak pepohonan yang tumbuh. Salah satu yang tidak akan pernah Nur lupakan adalah pohon jati kroyo, atau lebih dikenal dengan nama jati Belanda, yang tumbuh di sepanjang mata memandang. Bukan hanya itu, ada rimbun tumbuh tanaman beluntas. Aroma dedaunan beluntas yang wangi membuat Nur mengingat kembali saat ia masih tinggal di pesantren. Namun, Nur sadar bahwa ia saat ini berdiri di tengah hutan belantara, sendirian, dengan kegelapan malam yang menyudutkan nyalinya. Nur mulai berjalan menyusuri tanah lapang. Sejauh mata memandang, Nur hanya melihat pepohonan yang besar diselimuti kabut keputihan. Tepat ketika Nur tengah berjalan, ia mendengar riuh sorai. Dari kejauhan dari suara itu terdengar ramai orang. Entah ada apa, sehingga keramaian itu membuat Nur penasaran. Ia pun mendekati.
Semakin mendekati sumber suara, Nur merasa janggal. Entah apakah dari balik pepohonan atau semak belukar, ada yang tengah mengawasinya. Nur hanya mengucap kalimat yang bisa menguatkan batinnya, bahwa ia di sini bukan berniat mengganggu. "Mbah, ngapunten, cucune numpang lewat, boten gadah niat ganggu. Ngapunten nggih, Mbah." "Mbah, mohon maaf, cucumu hanya ingin lewat. Tidak ada keinginan mengganggu. Mohon maaf ya, Mbah." Kalimat itu terus Nur ucapkan, dan sampailah ia di keramaian itu. Banyak sekali orang, mulai dari orang tua hingga yang muda, dari anak-anak sampai remaja, mereka semua berkumpul menjadi satu. Di depan sebuah sanggar besar ada alunan musik gamelan yang mengalun merdu. Tepat di tengah sanggar ada sosok penari yang sangat cantik. Nur tidak pernah tahu ada tempat seperti ini di desa ini. Sebelumnya ia memang tidak mengikuti Pak Prabu saat mengajak semua rombongan temannya berkeliling kampung. Maka saat itu Nur hanya berpikir, di tempat inilah warga kampung mengadakan hajatan. Nur masih belum menyadari kenapa dan bagaimana ia bisa sampai di sana. Yang ia tahu, ia tersesat sampai akhirnya berakhir di tempat ini. Ketika Nur tengah asik menikmati pertunjukan itu, tiba-tiba terdengar sayup seorang berteriak. Anehnya, hanya Nur yang merasa mendengarnya. Teriakannya pilu, meminta tolong. Nur pun meninggalkan keramaian itu. Matanya awas mencari sumber suara yang meminta tolong itu. Naas, ketika Nur tengah berjalan, ia terpelosok jatuh dari sebuah bukit yang tidak terlalu tinggi. Mencoba bangkit, Nur melihat kakinya mati rasa. Saat itulah Nur melihatnya. Seekor ular tengah menatapnya. Ia mendesis, membuat Nur hanya bisa terpaku melihatnya. Sisiknya hijau zamrud. Meski ukurannya tidak terlalu besar, ular itu cukup membuat Nur ketakutan. Dengan tenaga yang tersisa, Nur merangkak menjauhinya. Masalahnya adalah setelah itu muncul orang yang Nur kenal, sosok yang berjalan mendekati Nur, Widya. Widya memeluk ular itu seperti peliharaannya, membiarkan ular itu melilit lengannya, seakan-akan ular itu adalah temannya. Melihat itu, Nur tidak tahu harus bicara apa. Karena setelah itu Nur tersentak dari tidurnya setelah mendengar suara bising dari luar rumah. Meski masih dalam keadaan syok, Nur segera berlari menuju suara bising itu. Rupanya di luar rumah ramai orang tengah berkumpul. Nur melihat Wahyu, Ayu, ibu pemilik rumah, Widya. Entah apa yang mereka lakukan. Nur belum mengerti sama sekali. Yang ia dengar hanya ucapan ibu pemilik rumah. Wes, ayo nduk, mlebu nduk, wes bengi. Sudah, ayo masuk, sudah malam. Namun ketika mata Nur dan Widya bertemu, ada tatapan kebingungan di sana. Wahyu kembali ke posyandu tempat ia menginap, sementara si ibu pemilik rumah menggandeng Widya masuk ke rumah. Hanya tinggal Ayu dan Nur yang ada di luar rumah. Ono opo toh Yu? Kok rame men? Ada apa sih Yu? Kok berisik sekali? Wahyu, jarene ndelok Widya nari nang kene. Bola opo? Aku yo kaget pas ndelok. Gak ono Widya nang kamar. Wahyu bilang, melihat Widya sedang menari di sini, entahlah kok bisa. Aku juga kaget waktu melihat Widya tidak ada di dalam kamar. Nur yang mendengar itu hanya diam, sembari memikirkan mimpinya. Widya, hanya itu yang bisa, yang ia terbersit dalam pikirannya Nur. Ia tahu ada yang janggal dari dirinya, Widya dan tempat ini. Keesokan hari, sesuai janji yang Nur buat, ia bertemu dengan Mbah Buyut dengan Pak Prabu. Kali ini Nur diizinkan masuk ke dalam rumahnya. Yang Mbah Buyut pertama ucapkan adalah, "Duk, mang bengi ngimpi apa? Nak, semalam kamu mimpi apa?" Nur pun menceritakan semuanya, termasuk insiden saat ia melihat Widya yang dipergoki Wahyu tengah menari di malam buta. Mbah Buyut hanya mengangguk, tidak berbicara apapun. Ia hanya berujar bahwa yang ingin diketahui Nur adalah sosok hitam yang mengikutinya. Malam itu juga Pak Prabu, Mbah Buyut, dan Nur pergi ke sebuah batu, tempat pertama kali Nur melihat sosok hitam itu. Di sana, Pak Prabu menggorok seekor ayam, di mana darahnya ditaruh di sebuah wadah sebelum menyiramkannya di batu itu. Duk, awakmu percaya nek go alas iki ana desa meneh sing jenenge Desa Brosata? Nak, kamu percaya? Di hutan ini ada desa lain yang namanya Desa Halus. Nur mengangguk, ia percaya. Mbah Buyut tersenyum.
sing bakal mau delok iki siji tekan atusan ewu wargane desa iki. Ya akan kamu lihat sebentar lagi itu satu dari ratusan ribu penghuni dari desa tersebut. Nur terdiam mendengarnya, dan benar saja, ia bisa melihat makhluk hitam itu tengah menjilati batu yang baru diguyur darah ayam kampung itu. Makhluk itu hanya menjilati darah itu. Kemudian Pak Prabu mengatakannya, "Awakmu sadar utawa gak, asline awakmu gawa barang halus yang dianggap tamu nang desa iki. Cor haluse ngono ya, Nduk. Kamu sadar atau tidak, sebenarnya membawa tamu ke desa ini cara gampangnya gitu. Tamu sing mak gawa iku ngono seneng ngejak geger ambek warga desa iki. Tamu yang kamu bawa itu suka sekali membuat masalah di desa ini. Masalahnya sing mok gawa iku wis dikunci nang jero sukmamu. Nek dijupuk awakmu isok mati. Masalahnya barang itu sudah terikat di sukma kamu. Bila diambil, kamu bisa mati. Aku wis krembukno karo Mbah Buyut, nek barangmu gak usah dijupuk, tapi diculno wae. Selama awakmu masih ono nang kene, barangmu kepisah ambek awakmu. Aku sudah berunding sama Mbah Buyut, bila apa yang ada dalam diri kamu gak usah diambil, tapi dilepaskan saja. Selama kamu masih di sini, dia tidak akan pergi jauh." Nur bertanya, "Barang apa toh, Mbah? Barang seperti apa toh, Mbah?" Mbah Buyut mendekati Nur sebelum menarik ubun-ubunnya, kemudian melemparkannya ke batu itu. Setelah itu, Nur tidak bisa melihat makhluk hitam itu lagi. "Wes mari, Nduk, saiki awakmu iso fokus nggarap tugasmu. Gak bakal ono sing ganggu meneh. Sudah selesai, Nak. Sekarang kamu bisa fokus garap tugasmu. Gak akan ada yang ganggu kamu lagi." Siang itu, Nur dan Anton tengah mengerjakan proker mereka bersama warga desa. Ketika hari sudah siang, ia tanpa sengaja melihat Widya dan Wahyu, serta Pak Prabu dan Ayu tengah mengendarai motor. Mereka pergi meninggalkan desa, entah kemana. "Nur, kancam iku loh, kok aneh sih? Nur, temanmu itu, kok aneh sih?" Tiba-tiba Anton mengatakan itu. "Aneh? Sopo? Sopo meneh kancamu? Bima? Siapa lagi temanmu? Si Bima? Aneh ya opo? Aneh yang bagaimana?" "Aku ndelok cah iku ngomong dhewe, guyang-guyu dhewe nang kamar. Terus poroni ya, Nur? Aku tau ndelok areke disensor ya. Aku sering melihat anak itu bicara sendiri, tersenyum-senyum di kamar. Bahkan aku pernah melihatnya. Mohon maaf ya, Nur, anak itu disensor ya, dalam kamar." Nur yang mendengar itu tidak bereaksi apapun, hanya berucap, "Alah, gak mungkin lah." Seakan apa yang dikatakan Anton hanya gurauan. Begini kata Nur, "Temenan, sumpah. Ambil aja ngomong sapa-sapa yo. Temenan yo, tak kandeni." Wahyu bilang gitu. "Sama, tapi janji jangan bilang siapa-siapa ya. Kancamu kui gelek kau mulai sesajen, terus dideleh nangis sorg bayange. Temanmu itu sering membawa pulang sesajen, terus dia menaruh benda itu di bawah ranjang." Nur masih mencoba menahan diri. Ia masih tidak bereaksi mendengar Bima dituduh seperti itu oleh Anton. Namun, seketika emosi Nur tak terbendung saat Anton mengatakan itu. "Terus nang dhuwur sesajen iku ana fotone kancamu, Widya. Opo Bima kate melet Widya yo? Terus di atas sesajen itu aku menemukan foto temanmu, Widya. Apa Bima mau melet si Widya ya?" "Awakmu kur dijogo yang ambene, ojo main fitnah yo. Kamu itu tolong dijaga mulutnya, jangan main fitnah seperti ini. Nek awakmu gak percaya, ayo tak jak nang kamare, ben awakmu ndelok nek aku gak mbujuk. Kalau kamu gak percaya, ayo sini ikut, tak tunjukkan kalau aku tidak pernah berbohong." Mendengar Anton menantang seperti itu, saat itu juga Nur mengikuti Anton yang tengah berjalan menuju tempat mereka menginap. Seketika Nur tidak bisa berbicara apa-apa saat melihat itu di depan mata kepalanya sendiri. Seperti Nur ingin menghantam kepala Bima saat itu juga. Ia tidak pernah tahu Bima segila ini. Teman sepondok pesantrennya jadi seperti ini. "Aku wani ngaji awakmu, awan ngene soalnya aku opo nek ngene iki. Bima nang kebon kasepe ambek Ayu, garap prokere, gak masalah apa-apa. Tapi aslinya aku wedi yo, ben bengi aku krungu suara arek wedok nang kene. Alasannya kenapa aku berani ngajak kamu ke sini karena aku tahu
si Bima dan Ayu pasti sekarang garap prokernya di kebun ubi. Bukan masalah apa-apa sih, tapi sebenarnya aku takut setiap malam aku dengar suara perempuan di sini. Ucapan Anton yang berakhir membuat Ayu tidak dapat bicara lagi, membuat Nur tidak dapat bicara lagi saat ia termenung sendiri. Entah kenapa, insting Nur mengatakan ada yang disembunyikan oleh temannya. Sopo senang kamar ambek Bima? Siapa yang ada di kamar sama Bima? Yo iku masalah nih. Bentak anteni cahiku metu, gak ono sing metu tekan kamare. Setiap tak tungguin, tidak ada yang keluar dari kamarnya. Nur tiba-tiba mendekati almari. Ia merasa mendengar sesuatu di sana. Tepat ketika almari itu terbuka, Nur dan Anton tersentak kaget saat melihat ada ular di dalamnya. Ular itu berwarna hijau, kemudian lenyap setelah melewati jendela posyandu. Anton dan Nur hanya saling menatap satu sama lain. Tidak ada hal lagi yang harus mereka bicarakan. Semenjak saat itu, Nur selalu mengawasi Bima. Bahkan ketika akhirnya Pak Prabu tiba-tiba mengatakan bahwa mereka semua akan tinggal satu atap. Meski terpisah dengan sekat, dari situ juga Nur jadi lebih tahu Bima seringkali mengawasi Widya tanpa sepengetahuan siapapun. Yang paling tidak bisa Nur lupakan adalah saat ia bertanya perihal kenapa ia jarang melihat Bima sholat lagi. Bima selalu berdalih, tidak ada alasan kenapa ia harus mengatakan pada orang saat ia beribadah. Meski Bima selalu bisa membalik pertanyaan Nur, ia tahu Bima berbohong. Puncaknya ketika itu sore hari, Nur baru saja selesai sholat asar di dalam kamar. Tiba-tiba ia mendengar suara bising dari samping kamar. Nur pun beranjak mencari sumber suara. Manakala ketika ia mencari, ia melihat Bima sedang menabur sesuatu di tempat di mana Widya biasa duduk. Nur yang selalu membersihkan bunga-bungaan itu aneh, namun kelakuan Bima semakin membuat Nur penasaran. Namun, masalah tidak hanya berhenti di Bima saja, melainkan sahabatnya Widya. Setelah maghrib, Nur pergi ke dapur untuk minum. Saat ia melihat Widya menatapnya, wajahnya kaget dan bingung melihat Nur. "Lao potowit?" tanya Nur yang juga kaget dan bingung. Mata mereka saling bertemu, namun hanya untuk saling mengamati satu sama lain. Ketika Nur mendekati Widya, tiba-tiba Widya berlari ke kamar, lalu kembali menemui Nur. Matanya tampak seperti baru saja melihat setan. "Ono apa toh asli nih? Ada apa sih sebenarnya?" tanya Nur. Nur melihat tangan Widya sampai gemetaran. Nur tidak tahu kenapa Widya menjadi seperti ini, sampai pertanyaan Ayu membuat Nur terhenyak dan menyadari anak-anak semua berkumpul di sana. "Rame nih, ono apa toh? Rame sekali, ada apa sih?" tanya Ayu. "Gak ero saiki dijak ngomong ket mau meneng tok. Gak tahu ini, anak ini diajak ngobrol, diam saja dari tadi." "Lah apa toh Wit?" tanya Wahyu yang mendekati. "Tanganmu kok sampai gemetaran gini, ono apa sih asli nih? Tanganmu kok sampai gemetar begini, ada apa?" kata Anton tidak kalah penasaran. "Nur, coba ngombe kono lho. Kok tambah menengai?" Kaget mendengar teguran Anton, Nur lalu mengambil teko air dan memberikannya pada Widya. Di sini, hal mengerikan itu terjadi. Ketika Widya meneguk air dari teko yang sama dengan teko yang Nur minum tadi, tiba-tiba Widya berhenti meneguknya, membiarkan air itu berhenti di dalam mulutnya. Lantas, Widya kemudian memasukkan jemarinya ke dalam mulut, dan dari sana keluar berhelai-helai rambut hitam panjang. Nur dan yang lainnya terperangah manakala Widya menarik sulur rambut itu dengan tangannya. Tidak ada yang bisa berkomentar. Lalu Widya memeriksa isi teko. Di sana semua orang melihat di dalamnya ada segumpal rambut hitam panjang di dalamnya. Insiden itu membuat Widya memuntahkan isi perutnya. Di tengah ketegangan itu, Anton tiba-tiba berucap, "Wid, awakmu diincer yo, nek jare mbahku, lek ono rambut gak karo metu, iku nek gak disantet yo diincer demit." "Wit, ada yang ngincar kamu ya? Kalau kata kakekku, bila tiba keluar rambut entah dari mana, biasanya kalau tidak disantet, ya diincar setan." Ucapan Anton membuat suasana semakin tidak kondusif. Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba Nur teringat dengan sosok penari yang ia lihat. "Wit,
Apa penariku jek ngetutno awakmu? Soale ket wingi aku gorong delok nang mburimu meneh. Wit, apa penari itu masih mengikuti kamu? Soalnya dari kemarin aku belum melihatnya lagi. Ucapan spontan Nur membuat semua orang mengerutkan dahi, sehingga Nur akhirnya diam. Setelah kejadian itu, Nur merasa bersalah sehingga ia mencoba menjauhi Widya. Di sini tanpa sengaja, Nur mencuri dengar suara seseorang yang tengah berteriak satu sama lain. Nur terdiam untuk mendengarkan. Rupanya suara itu berasal dari Ayu dan Bima. Untuk apa mereka berkelahi? Ada satu kalimat yang paling diingat oleh Nur, adalah kalimat ketika Bima mengatakan, "Nang di kawature sing tak kekno awakmu, aku kan ngongkon awakmu ngekekno nang Widya sih. Kok arek gorong nerimo iku? Di mana mahkota putih yang aku serahkan sama kamu? Aku kan sudah nyuruh kamu memberikannya kepada Widya. Kok dia belum menerima benda itu?" Nur tidak memahami maksud mahkota putih itu. Namun, Nur mengerti ada sesuatu di antara mereka. Semenjak kejadian itu, Nur merasa firasatnya semakin buruk. Dimulai dengan suara berisik dari warga. Banyak warga yang mengeluhkan bahwa program kerja Ayu dan Bima adalah proker yang paling banyak ditentang. Namun, Nur belum paham alasan kenapa ditentang, sampai Anton memberitahu. "Bima lo kae kancamu kuwi, kate gawe rumah bibit nang dhuwur tapak tilas, ya jelas ditentang, wong nggon iku kan keramat." Temanmu itu si Bima, dia mau buat rumah bibit di jalan tapak tilas. Tentu saja banyak yang gak terima, itu tempat dikeramatkan. Nur masih belum mengerti maksud Anton. Tapak tilas? Gono apa iku? Kok sampai dilarang? Kan bagus prokere gawe kemajuan desa iki. Tapak tilas itu tempat apa? Kok sampai dilarang? Kan bagus proker mereka untuk kemajuan desa ini, ucap Nur. Yo aku gak ero, wong dilarang kok. Ya aku mana tahu, pokoknya dilarang. Nang di sih, goniku, kok aku gak ero? Awakmu iso ngeterno aku gak? Di mana sih tempatnya? Kok aku gak tahu? Kau bisa antarkan aku ke sana? Ucap Nur penasaran. Lah matamu gendeng ah, wong Pak Prabu ae mau wanti-wanti ojo sampai mlebu kono. Iku ngono langsung alas. Lah matamu, gila aja. Pak Prabu sendiri melarang masuk ke sana. Itu tempat langsung ke hutan belantara. Namun, Nur masih penasaran, sehingga ia tetap bersikeras mau ke sana. Jadi ia bertanya pada Anton meski dengan mengatakan bahwa ia bertanya untuk menghindari tempat itu. Anton setuju. Ia memberitahu ancer atau letak tempat itu berada, yang ternyata adalah lereng bukit dengan satu jalan setapak ke atas. Di sampingnya memang adalah perkebunan ubi, tempat Bima dan Ayu melaksanakan proker. Namun sore itu dua anak itu tidak ada di sana, entah kemana. Setelah selesai memberitahu, Anton mengajak Nur pergi dari sana. Namun Nur mengatakan, sore ini ada janji temu dengan Pak Prabu. Jadi jalan mereka akan berpisah di sini. Meski awalnya Anton curiga, namun akhirnya ia percaya dan pergi. Setelah Anton pergi, Nur menatap tempat itu. Ia menatap lama. Gapura kecil, sama seperti yang lain. Ada sesajen di sana. Tidak hanya itu, gapura itu diikat dengan kain merah dan hitam. Ia menandakan bahwa tempat itu sangat dilarang. Namun, insting rasa penasarannya sudah tidak tertahankan lagi, seperti memanggil. Jalannya menanjak dengan sulur akar dan pohon besar di sana-sini. Butuh perjuangan untuk naik. Namun anehnya, jalan setapak ini seperti sengaja dibuat untuk satu orang, sehingga jalurnya mudah untuk ditelusuri, menyerupai lorong panjang dengan pemandangan alam terbuka. Nur menyusuri tempat itu. Langit sudah berwarna oranye, menandakan hanya tinggal beberapa jam lagi petang akan datang. Meski tidak tahu apa yang Nur lakukan di sini, namun perasaannya seolah terus-menerus mendesaknya untuk melihat ujung jalan setapak ini, kemana ia membawanya. Angin berhembus kencang dan tiap hembusannya membawa Nur semakin jauh masuk ke dalam. Ia tidak akan bisa keluar dari jalan setapak karena rimbunya semak belukar dengan duri tajam yang bisa menyayat kulit dan kakinya. Namun, ia semakin curiga. Semakin masuk, sesuatu ada di sana. Tetapi ia harus kecewa ketika di ujung jalan bukan jalan lain yang ia lihat, namun semak belukar dengan pohon besar menghadang Nur. Di bawahnya ditumbuhi tanaman beluntas yang rimbun. Jalan ini tidak dapat dilewati lagi. Lalu, kenapa tempat ini seolah dikeramatkan? Apa yang membuat tempat ini begitu keramat bila hanya sebuah jalan satu arah seperti ini? Langit sudah mulai petang. Nur bersiap akan kembali, tetapi langkahnya terhenti saat ia merasa ada hembusan angin dari semak beluntas di depannya. Ia pun menyisir semak itu sampai
Nur melihat sebuah undakan batu yang disusun miring. Ia tidak tahu, rupanya ia berdiri di tepi lereng bukit. Meski awalnya ragu, Nur akhirnya melangkah turun, menjejak kaki dari batu ke batu sembari berpegang kuat pada sulur akar di lereng. Ia sampai di bawah dengan selamat. Seperti dugaannya, ada tempat tak terjamah di desa ini. Manakala Nur melihat dengan jelas, sanggar atau bangunannya lebih terlihat seperti balai sebuah desa. Namun, kenapa tempat ini tidak terawat? Nur berkali-kali melihat langit, hari semakin gelap, namun ia justru mendekat. Layaknya sebuah tanah lapang dengan bangunan atap yang bergaya balai desa khas atap Jawa, Nur mengamati tempat itu setengah bergidik. Selain kotor dan tak terurus, tidak ada apapun di sini kecuali sisi ujung dengan banyak gamelan tua tak tersentuh sama sekali. Butuh waktu lama untuk Nur mengamati tempat ini sampai ia mengambil kesimpulan. Tempat ini sengaja ditinggalkan begitu saja. Kenapa? Ia menyentuh alat musik kendang, mengusapnya, dan semakin yakin tempat ini sudah sangat lama ditinggalkan. Setiap Nur menyentuh alat-alat itu, ia merasa seseorang seperti memainkannya. Ada sentuhan kidung di telinganya. Nur sendirian, namun ia merasa ia berdiri di tengah keramaian. Kegelapan sudah menyelimuti tempat itu. Langit sudah membiru, namun Nur merasa tugasnya belum selesai. Sampai Nur tersentak oleh sebuah suara familiar yang memanggil namanya. Ketika Nur berbalik menatap sesiapa yang baru saja memanggilnya, Nur mematung melihat Ayu berdiri dengan muka tercengang dari belakang. Muncul Bima, tidak kalah tercengang. Suasana menjadi sangat canggung. Ayu, Bima, kok nang kene? Ayu, Bima, kok kalian ada di sini? Ayu dan Bima hanya mematung, tidak menjawab pertanyaan Nur sama sekali. Hal itu membuat Nur mendekati mereka, melewatinya, dan kemudian ia melihat ada sebuah gubuk di belakang bangunan ini. Nur berbalik. Ia kecewa. Bim, Abah karo Umi nek weruh kelakuanmu ya apa ya? Sebagai koncoku gak nyongko loh, Bim. Bim, Abah sama Umi kalau tahu perbuatanmu gimana ya? Sebagai temanmu lama, aku tidak menyangka hal ini sama sekali. Bima hanya diam. Ayu, apalagi? Nur, tolong, ucap Ayu menyentuh lengan Nur. Aku gak ngomong mbek kon ya, aku ngomong karo Bima. Aku gak bicara sama kamu ya, aku mau bicara sama Bima. Tatapan Nur membuat Ayu beringsut mundur. Bima masih diam sebelum Nur akhirnya menggampar tepat di pipinya Bima. Wes peng piro? Sudah berapa kali? Tanya Nur. Pindone, kedua kalinya. Nur tidak tahu harus berucap apa. Sek talah apa sing jari Anton nek krungu suara cawadon kok kamarmu iku kon nambe Ayu. Tunggu, ini artinya apa yang dikatakan Anton soal dia dengar suara perempuan di kamarmu itu kamu sama Ayu. Namun Bima menatap wajah Nur dengan kaget. Tidak hanya itu, Ayu juga terperangah tidak percaya. Kemudian menatap Bima dengan sengit seakan Nur salah bicara. Maksudnya Nur? Tanya Ayu kaget. Bim, ojo ngomong awakmu. Wes ayo balik, engko tak critakno kabeh. Tulung ojo ngomong sapa-sapa dilek ya Nur. Sudah, ayo kembali dulu, nanti tak ceritakan semua. Tolong jangan ngomong ke siapa-siapa dulu ya Nur. Nur, Ayu, dan Bima akhirnya pergi. Wajah Bima tegang seakan ia dikejar sesuatu hingga akhirnya ia keluar dari tempat itu. Langit sudah gelap gulita dan Nur merasa ada yang mengikuti mereka semua. Setelah sampai di rumah, Nur meminta Bima dan Ayu berkumpul di belakang rumah. Sementara Anton menyesap rokok di teras. Sedangkan Wahyu dan Widya belum juga pulang. Mereka tidak tahu masalah ini karena Nur merasa hal ini memang tidak seharusnya diketahui semua orang. Saiki critakno kok isone konco KKN dhewe lho digarap ngene. Ayu masih diam, ia memikirkan ucapan Nur yang tadi. Bima mulai berbicara. Khilaf aku Nur, kata Bima, seakan apa yang diucapkan dari mulutnya terdengar sepele. Gak iso nek ngono, bakal tak gawe rame masalah iki ambek keluargamu. Lanang iku kudu wani tanggung jawab ambek perbuatane. Ayu yang sedari tadi diam kemudian bicara. Nur, tolong ojo digawe ramen dhisik. Ya opo kok reaksine warga, Pak Prabu utawa arek-arek. Aku bakal tanggung jawab Nur. Mulai tekan kene, Ayu bakal tak rapi Nur.
Goblok ya wong loro iki, dipikir masalah iki mek masalahmu tok tah. Gak mikir aku, gak mikir Widya, gak mikir Yane, gak mikir jeneng kampusmu, gak mikir keluargamu, gak mikir agamamu. Nek ngomongmu mek ngono, penak yo, kan rabi tok. Gak eling apa iku karma yo. Ayu yang mendengar itu perlahan sesenggukan. Nur tahu ia menangis. Namun Bima, ia seperti menyembunyikan sesuatu. Ada yang belum ia jelaskan sama sekali. Anton tiba-tiba muncul sembari mengatakan, "Caloriku wis teko. Buh tekan di. Mosok mulai sampai bengi ngene. Itu loh, dua temanmu sudah datang. Entah dari mana, masa pulang sampai larut begini." "Widya karo Wahyu, Ton. Widya sama Wahyu ya, Ton." Anton mengangguk. "Yo." Nur melihat Widya. Wajahnya tampak letih, seperti baru saja mengalami kejadian tidak mengenakan. Semua orang sudah menunggu kedatangan dua anak ini, yang berjanji akan membelikan keperluan titipan mereka. Namun dari belakang, Wahyu tampak sangat bersemangat seakan ia membawa sesuatu. Entah karena suasana hati semua orang buruk di ruangan itu, Bima mencoba mencairkan suasana. "Loh, kok kaku ngene sih? Kok jadi canggung gini sih?" Bima mendekati Widya. "Awang pasti pegel kan? Istirahat sek, Wid. Kamu pasti kecapean kan?" "Ayo istirahat dulu, Wid," kata Bima. Namun, Nur dan Ayu memandang sengit pelakuan Bima, sehingga Widya merasa ada yang salah dengan mereka semua. Namun, Wahyu yang sedari tadi menggendong isi tasnya langsung mengambil alih perhatian mereka. Dengan nafas menggebu-gebu, ia bercerita pengalamannya yang baru saja ditolong warga desa tetangga karena motornya mogok. Namun, anehnya, semua orang memandang Wahyu dengan sinis. Bima yang pertama menanggapi ucapan Wahyu. "Desa tetangga opo? Gak ono maneh desa nang kene." "Alah ngapusi, baru tekan di awakmu. Alah bohong kamu, tahu dari mana?" sanggah Wahyu saat itu. "Aku sering nang kota, bantu warga desa dodolan hasil alam. Jadi gorite aku paham wilayah iki. Aku sudah sering ke kota, bantu warga jual bahan alam di sini. Jadi ya tahu sedikitnya daerah ini. Ngapusi kon lah tot." Nur yang sedari tadi mendengar membantu Bima. "Bener Mas Wahyu, gak ono desa meneh nang kene. Bener Mas Wahyu, gak ada lagi desa di sini." Alih-alih setelah mendengar itu, Wahyu semakin tidak terima. Ia kemudian memanggil Widya. "Wid, didono apa sing dikei, ambek warga sing nang tasmu." "Wid, tunjukkan oleh-oleh yang dikasih tadi sama warga di dalam tasmu." Dengan enggan Widya membuka isi tasnya. Wahyu yang sudah tidak sabar segera merebutnya, meraihnya dengan tangannya. Namun ekspresinya berubah manakala ia mengeluarkan barang itu. Widya yang melihat benda itu sama kagetnya dengan Wahyu. Namun Nur yang melihatnya tampak bingung pun dengan semua orang saat itu. Benda seperti apa yang dibungkus dengan pelepah daun pisang seperti itu? Nur sempat melihat Wahyu dan Widya bertukar pandang. Ia tahu ada yang salah. Saat Wahyu membukanya, kaget. Yang ada di dalamnya rupanya adalah kepala monyet terpenggal dengan darah yang masih segar. Seketika, reaksi semua orang membalikan wajahnya, termasuk Nur yang segera mengambil kain untuk menutupinya. Baunya amis dan membuat seisi ruangan mual. Wahyu tampak shock, Widya apalagi. Ayu segera membopongnya masuk ke dalam kamar, sementara Bima dan Anton segera membereskan semua itu. Wahyu, ia muntah sejadi-jadinya. Semalaman, semua orang termenung dengan berbagai kejadian ganjil, termasuk Nur, di mana Widya mencuri pandang. Malam setelah Widya dan Ayu melepas penat, Nur terbangun. Ia tiba-tiba teringat dengan ucapan Bima dan Ayu yang tanpa sengaja ia curi dengar. Dengan cekatan dan mengambil resiko, Nur mengambil isi tas Ayu, membawanya menuju ke pawon atau dapur sendirian. Ia merasa benda itu di sana. Nur membongkar semua benda-benda itu, namun tidak ada yang aneh. Toh dia sudah mengeluarkan isi tasnya. Sebelum Nur sadar, masih ada resleting tas yang belum ia buka. Tepat ketika Nur membukanya, ia merasa ia bisa mencium aroma wewangian di dalamnya. Sebuah selendang hijau milik penari. Tiba-tiba tangan Nur seperti gemetar hebat. Nafasnya menjadi sangat berat. Tempat ia berada seakan-akan menjadi sangat dingin. Dan tabuhan kendang diikuti alunan gamelan berkumandang. Nur tahu si penari ada di sini. Apa yang Ayu sebenarnya lakukan? Apa yang Bima sembunyikan? Tepat saat itu juga, Nur melihat dengan mata kepala sendiri. Widya melangkah masuk ke pawon atau dapur. Matanya tajam menatap Nur. Kaget setengah mati, Nur bertanya pada Widya, "Nyapa Wid awakmu nang kene? Ngapain kamu Wid ada di sini?" Namun Widya hanya berujar, "Ojo diterusno, jangan diteruskan." Widya duduk di depan Nur. Cara Widya berbicara sangat berbeda. Mulai dari suara sampai logat cara menyampaikan pesannya,
itu khas Jawa sekali yang sampai Nur tidak begitu mengerti. Yang Nur tangkap hanya kalimat salah, nyawa, tumbal, itu pun tidak jelas. Selain itu, setiap dia melihat Nur, ia seperti memberikan ekspresi sungkan, seperti anak muda yang memberi hormat kepada orang tua. Kalimat terakhir yang Widya ucapkan sebelum kembali ke kamarnya adalah, "Kamu bisa pulang dengan selamat, saya yang jamin, tapi dengan logat Jawa." Nur membereskan semuanya saat itu juga. Ia mengembalikan tas Ayu pada tempatnya. Sempat ia melihat Widya yang tengah tidur, ia mengurungkan niat untuk membangunkannya. Esok, ia harus bertemu dengan Bima. Nur yang paling sadar, tempat ini sudah menolak mereka semua. Sejak insiden itu, Ayu menghindari Nur, terlebih Bima apalagi. Meski begitu, tidak ada yang nampak bahwa mereka sedang memiliki urusan. Widya, Wahyu, dan Anton pun tiba tidak sadar bahwa ada permasalahan internal pada kelompok KKN mereka. Nur bingung, tidak ada yang bisa untuk diajak berbagi kecuali Mbah Buyut. Namun ia tidak tahu di mana beliau tinggal. Pun Nur sudah mencoba mengelilingi desa, tak ditemui sosok lelaki tua itu. Sehingga akhirnya Nur berinisiatif menyelesaikan ini sendiri. Ia menemui Bima sore itu, mengajaknya ke tepi sungai. "Critakno sing gak iso mok critakne nang ngarepe Ayu. Ceritakan yang gak bisa kamu ceritakan di depan Ayu." Bima tampak menimbang apakah dia harus bicara atau tidak, sampai akhirnya ia menyerah dan mengatakannya. "Aku khilaf Nur," kata Bima. "Cah iki pancet ae, benar-benar ya." Gak iku, aku pancen khilaf, wes ngono ambek Ayu. Tapi aku luwih khilaf, wes nyoba-nyoba melet Widya. Bukan itu, aku memang khilaf sudah melakukan itu sama Ayu. Tapi aku lebih khilaf sudah mencoba membuat Widya suka sama aku. Maksudnya? Tanya Nur penasaran. "Nanggon sing mok parani, iku ana sing jogo arek wedok Ayu, jenenge Dawo. Di tempat yang kamu datangi ada penjaganya, seorang perempuan cantik namanya Dawo." "Kemudian jin?" tanya Nur. "Gak menungso, tidak manusia." "Masa ono?" "Iku ngono jin, mana ada, itu jin namanya." Terjadi perdebatan sengit antara Nur dengan Bima. Dengan bersikeras, Bima mengatakan yang ia temui seorang perempuan warga desa ini. Namun Nur membantah, tidak ada yang tinggal di sana. Lagi pula tempat itu dilarang sejak awal. Namun Bima terus menolak sampai tanpa sengaja menampar Nur hingga terseok di tepi sungai. Nur pun menghujami Bima dengan batu, seakan-akan kepala Bima sudah tidak beres. Sampai akhirnya Bima mengatakan, "Arek iku wes ngekei aku, kawature kanggo Widya, jarene iku jimat ben aku ambek areke dipersatuno." Perempuan itu sudah memberiku semacam mahkota putih yang ada di lengannya yang katanya itu bisa membuat Widya selalu nempel sama aku. Nur yang mendengar itu semakin tersulut. "Goblok ya kan, gorong 4 tahun, wes rusak otakmu, syirik kowe Bim." "Bodoh ternyata kamu ya, belum 4 tahun sudah rusak isi kepalamu. Yang kamu lakukan itu menyekutukan Bim." "Nang di barang iku saiki? Di mana sekarang barang itu?" tanya Nur. "Digawa Ayu, nek jarene wis ilang." "Dibawa Ayu, katanya sudah hilang." "Aku gak ngurus Bim, balekno barang gak bener iku. Awakmu gak paham ambek kelakuanmu. Iku ngono isok gawa bala." "Aku tidak peduli gimana caranya. Kembalikan barang itu. Kamu gak mengerti perbuatanmu. Itu bisa mendatangkan malapetaka." Nur pergi sekarang, ia tahu harus kemana. Menemui Ayu. Nur baru saja bertemu dengan Ayu setelah keluar dari rumah Pak Prabu. Nur tidak mengerti apa yang baru saja dia lakukan. "Lah apa kon? Ngapain kamu?" Ayu mencoba menahan malu. Setiap kali melihat Nur, mata Ayu seperti meratap atas apa yang sudah ia perbuat. Dan itu fatal. "Gak apa-apa Nur, tak cepet no. Ben proker arek-arek cepet mari. Mari iku Ayu balik. Pokoknya fokus KKNKB ya." "Gak apa-apa Nur, aku percepat urusannya biar anak-anak semuanya bisa fokus garap proker mereka. Kita juga harus kembali, intinya fokus dulu sama KKN ya." "Aku pengen ngomong yuk, soal aku mau ngomong yuk," kata Nur yang terhenti melihat Anton mendekat, nafasnya terengah-engah. "Nur, warga sing bantu kerasukan kabeh, rusak proker kene iki." "Nur, warga yang bantu proker kita kerasukan, rusak semua proker kita." Ayu, Nur, dan Anton pergi ke lokasi. Waktu itu ramai, dan ketika Nur tiba, seorang pria yang dipegangi oleh warga tampak melotot melihat Nur. Ia menunjuk Nur seakan dia masalah di desa ini. Ia menyentak dengan suara berat, "Tamu dia aja ini tambah ngelama kon, berani kon. Tamu sudah dihormati, tambah seenaknya. Kesini kamu, kesini." Nur kaget. Ia dilindungi warga lain. Tidak hanya pria itu, ada satu lagi yang juga ditahan. Sayangnya, pria yang satu lagi melotot pada pria pertama, seakan ia marah pada warga desa itu. "Aku wis janji, jogo cah iki. Awakmu ora oleh gawe perkara mbek arek iki."
Saya sudah berjanji sama seorang untuk jaga anak ini. Kamu tidak boleh membuat masalah sama dia. Warga yang resah akhirnya membawa Nur ke rumah mereka. Berikut Ayu dan Anton diikuti yang lain kecuali Widya. Saat Wahyu dikonfirmasi di mana Widya, Wahyu mengatakan Widya sama warga lain melanjutkan prokernya. Tidak ada yang tahu mereka ada di salah satu rumah warga. Namun ketika langit mulai petang, Nur hilang dari kamarnya. Warga yang tahu panik. Terakhir kali Nur pingsan. Nur terbangun dalam keadaan menggunakan mukena sholat dan ada Widya di sampingnya. Namun wajah Widya tampak tegang. Widya tidak bisa menyembunyikan bahwa ia baru saja mengalami kejadian janggal. "Kat kapan ison delok Nur? Sejak kapan kamu bisa lihat begituan?" Nur yang mendengar itu kaget. Sejak kapan Widya tahu dan bertanya soal itu. Mereka terjebak dalam suasana canggung. Nur jadi berpikir bahwa kunci semuanya mungkin ada pada Widya. Sejak awal Widya juga paling aneh di tempat ini. "Aku gak iso ngomong Wid, penjelasannya ruwet, tapi aku wes krosong ngene iki ket mondok," kata Nur. "Gaib iku nyata Wid, gaib iku nyata. Aku gak bisa jelaskan secara spesifik, tapi aku sudah merasa begini sejak mondok. Yang jelas gaib itu nyata Wid." "Awakmu ono sing jaga ya? Kamu ada yang jaga ya?" tanya Widya, yang membuat Nur semakin kaget. Bingung harus menjelaskannya, ia harus mengingat bahwa sebelum keluar dari pesantren, banyak temannya yang bilang setiap malam Nur terbangun dan melafalkan doa yang bahkan sangat susah dihafal oleh santri pondok saat itu. Teman-temannya sampai memanggil guru mereka agar Nur diruqyah. Namun, guru Nur menolak, beralasan bahwa selama tidak mengganggu keimanan Nur, dibiarkan saja daripada menjadi bumerang untuk Nur. Bahkan, guru Nur sudah